warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo, balik lagi di kita Bang Tajli. Semalam sama siapa? Suka kali ganti-gantiin aku ya. Hari ini Makanya jangan pigi-pigi. sabarlah, kita ada ini tugas rahasia. 5M. Apa? Proyek 5M. Proyek 5M ya, jangan tuh ditinggalkan. Nah, Tribuners, kita ada di Selamat Sore Medan edisi 27 Desember 2021. Seperti biasa, kita akan menyajikan pada kalian Top 3 News Today. Berita yang paling hangat hari ini, yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Tentunya. Ini udah akhir tahun ya, 27 Desember ya. 27 dikit Apa lagi rencana ya, ini? Maksudnya resolusi 2021 menjalankan Perintah yang maha kuasa. nggak meneruskan resolusi 2020 yang belum ini. Bukan hanya 2020. Kayaknya udah 30 tahun selama hidup belum Masih tercapai. tertunda ya? Iya, kayak mana itu, Bang? Tapi tunggu dulu, Bang. Ini udah sambil nunggu wartawan boleh Udah gak? diganti password wifi-nya Aku mau udah minta diganti. password wifi ya, Bang. Udah diganti, nggak bisa. Kenapa? Bang, apa jangan macam-macam. Kenapa? Mau kuliah aku? Di berita kita ini aja, berita pertama ini gara-gara password wifi penjaga masjid dipukuli. Sadis. Kacau nggak? Kacau kan, Bang? Padahal Iya, wifi kan? juga punya masjid ya kan? Udahlah dia minta. Iya. Kan? Diganti rupanya. nggak terima. Nggak terima, emosi. Nah, hari ini ya kan, Bang, dapat beritanya kita ada 2 tersangka kasus penganiayaan yang kepada pengurus Masjid Al Muslimin kemarin di Jalan Cemara, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sudah diringkus polisi. Thanks God lah ya kan, Bang. Ada aja ya seorang najir masjid loh ya. Kan nggak salah juga ya kan, untuk mungkin pun nggak tahu pembaharuan atau update-nya, jadi nggak bisa ngasih tahu. Tapi kenapa ini pemuda ya, Bang ya? Ya ini penasaran juga umurnya ini berapa tahun nih? Iya kan? Kayak Tapi meluap-luap gitu emosi. Identitasnya namanya inisialnya IM dan HM, ya kan? Warga Jalan Brigjen Bojo Gang Rambutan Medan Timur. Wah. Jadi info dari Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Bapak Ibtu Jeffrey Simamora, dia bilang kedua tersangka mengejar korban M Syahrial karena pergantian password wifi. Padahal kan banyak paket murah-murah ya. Masa gara-gara itu jadi masalah ya, Bang? Iya. Dan berbuntut kan ke pihak kepolisian jadinya kan. Anak muda, kayak aku pikir sih kalau lihat dari CCTV-nya anak muda ya, Bang ya. Iya, kita penasaran juga sepenting apa rupanya di paket dia tuh sampai kayak gitu kan. Makanya mungkin dia mau lihat laga Indonesia. Oh enggak, itu sore-sore itu sebelum ini ya, sebelum Piala AFF ya. Mungkin dia mau main Mobile Legend. Bisa jadi. Kira-kira dia mau melakukan apa ya? Dan ternyata kan, Bang, waktu kejadian itu katanya sudah ditanya nggak bisa dan akhirnya ditinggalkan dan mereka akhirnya membeli paket. Tapi keesokan harinya mungkin Jumpa lagi sama bapak ini ya kan, si korban lagi bakar sampah. Berarti kan lagi bersih-bersih areal masjid. Ya ampun, kan orang lagi ya kalau membersihkan tempat ibadah kan berpahala ya kan. Lagi orang membuat suatu pahala dipukulin lagi. Ya akhirnya ya ditangkap polisi lah ya kan. Oke, videonya aja dulu kita lihat. Oh iya, lihatlah nih Tribuners ya videonya ya. Kawan, Dir, sama Indra. Jadi kedua diduga tersangka tidak bermain wifi di halaman masjid. Ternyata password wifi-nya sudah berganti. Dan kemudian mereka bertanya kepada pengurus remaja masjid, sudah ditukar oleh BKM. Itu dasarnya, karena kekesalan karena passwordnya sudah berganti. Kemudian mereka pulang. Setelah itu mereka membeli paket. Nah, pada saat pulang, pengurus remaja masjid dilihat mereka di depan masjid ada membakar sampah. Kemudian mereka mendatanginya dan kesal dan sempat mengomong berbahasa kotor lah alat kelamin laki-laki untuk menyatakan kepada pengurus BKM karena kekesalan passwordnya sudah diganti. Nah, kemudian pengurus remaja masjid menyampaikan kepada BKM. Kemudian pengurus remaja masjid sama BKM-nya bersama-sama mendatangi kedua
terduga tersangka. Dan mereka tidak senang karena pengurus majelis ramai. Terakhir si saudara D kembali ke rumahnya membawa parang, dan pada saat kembali ke tempat mereka berkumpul, berjumpa awalnya pengurus remaja masjid dan BKM sudah pulang ke masjid, dan kemudian mereka berdua mendatangi ke masjid. Itu dia tadi paparan dari Kanit ya. Kanit yang Polsek Medan Timur. Tapi kan Bang, ya ampun, udah sampai terjadi cekcok katanya. Sempat-sempatnya balik ke rumah untuk ambil parang. Oh iya, sempat. Iya, makanya kok kayaknya serius sekali. Serius itu ya, kayak dan perebutan kita lihat harta. di video tadi ternyata bukan remaja ya. Remaja, kayaknya udah 20-30 lah ya Bang ya. Kayaknya aduh, ada apa ya, mau ngapain dengan internet ini sampai segitunya harus masuk wifi. Enggak Bang, beli aja lah boba-boba 10.000, nanti di restoran manapun banyaknya wifi kan, nggak mestilah harus melakukan kericuhan seperti itu di area. Mungkin nggak punya uang juga kan, pengangguran bisa jadi ya. Aduh, oke, kita tanya sama Alfi, reporter Tribun Medan yang sudah standby ini. Halo Alfi. Selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Kak dan Bang Tadli. Kak siapa coba? Kak katanya Kak Yuta. Nggak enak, dia pakai nama aku enggak kan ya, jadi aku tanyain kan. Ya lagi di mana nih Alfi? Ya, saat ini lagi di Polda Sumut Bang, persiapan konferensi pers kasus bentrok antara geng motor yang berada di Desa Sintis, Kecamatan Percut Setuan Bang. Itu kapan kejadiannya? Waduh. Geng motor. Kejadian yang mana nih bentroknya Bang? Iya. Kejadiannya pada hari Minggu semalam Bang. Oh, iya. Yang pagi-pagi itu ya? Iya Bang, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia Bang. Setelah Selamat Sore Medan langsung live ya Alfi ya. Oke Kak. Silakan Bang. Oke, Alfi, bisa dijelaskan kronologi penganiayaan ini, kenapa bisa begitu emosinya dua pemuda ini? Silakan Alfi. Ya, menurut keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan tersangka yang berinisial IN dan HM mengaku kesal karena password dari wifi masjid diganti oleh pihak BKM, sehingga kedua tersangka memutuskan untuk pulang dan membeli paket internetnya sendiri. Nah, keesokan harinya setelah saat keduanya sedang berjalan dan melihat pengurus masjid sedang membakar sampah, namun karena masih kesal, keduanya kemudian mendatangi dan mempertanyakan kenapa password wifi tersebut diganti. Nah, sempat terjadi cekcok antara pengurus masjid dengan para tersangka. Waduh, ini kayak ke rumahnya untuk mengambil parang mengejar nazir masjid tersebut. Nah, setelah tersangka HM sempat memukul bagian tengkuk belakang dari pengurus masjid, namun terjatuh, dan tersangka IM juga sempat melayangkan parang namun tidak mengenai dari pengurus masjid tersebut dan hanya menyisakan luka besetan di bagian dinding masjid tersebut. Gitu Bang kronologis. Nah, pada saat itu nggak ada orang yang menyaksikan sehingga bisa menolong korban gitu? Ya, pada saat itu kejadian saat itu kondisi masjid sedang sepi dan pengurus masjid ya bersama dengan pihak BKM yang juga merupakan saksi tidak bisa berbuat banyak karena para korban yang menggunakan senjata tajam dan lari untuk meminta pertolongan pada warga. Gitu Bang. Untuk saat ini Alfi, kondisi Pak Syahrial ini bagaimana? Ya, untuk kondisi dari korban itu sendiri tidak mengalami luka, namun hanya mengalami shock ya Kak. Shock ya? Mengalami shock karena dikejar menggunakan senjata tajam parang. Menurut informasi, apakah mereka tinggal di sekitar situ memang rutin menggunakan wifi itu, dan untuk keperluan apa? Ya, menurut keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, para tersangka itu ternyata juga merupakan jamaah dari masjid tersebut dan tinggalnya pun berada di sekitaran
masjid tersebut. Dan menurut pengakuan dari Kanit Reskrim, para tersangka itu menggunakan untuk belanja online. Nah, namun menurut keterangan dari korban, para pelaku ini menggunakan wifi untuk bermain game skater, Bang. Waduh, domino ya. Aduh, udah judi. Iya. Pakai Pakai wifi jaringan masjid, masjid lagi. dah. Alfi, kan tidak banyak tuh masjid yang menyediakan fasilitas wifi. Itu sejak kapan tuh masjid di wilayah Medan Timur itu, maksudnya kan menyediakan fasilitas wifi Aku itu, dan baru tahu kegunaannya loh. apa gitu? Wifi ada di masjid. Ada Baru tahu. beberapa, Ada ya? ada beberapa, tapi tidak semua, yang eksklusif lah. Dan itu biasanya support dari BKM lah kan gitu ya. Itu maksud dan tujuannya, dan kapan mulai masjid ini menyediakan fasilitas wifi ini? Untuk penyediaan wifi itu sendiri dimulai sejak kapan? Penggunaan wifi tersebut diperuntukkan untuk bagi warga sekitar yang kan paket internet, Kak. Oh, memang bebas ya, untuk umum berarti ya? Atau masyarakat atau para jamaah yang berada di daerah masjid untuk bisa menggunakan jaringan internet secara gratis. Namun para tersangka tersebut menyalahgunakan wifi tersebut, dan hampir setiap hari kedua tersangka tersebut berdiri di atau berada di halaman masjid untuk menggunakan wifi itu, Kak. Oh, mungkin ada inilah. Udah tahu nih pengurus masjid ini digunakan untuk judi. Jadi Iya, diganti passwordnya kebijakan dari supaya jangan BKM. menyalahi aturan kan. Padahal sebenarnya maksudnya pengurus masjid ini mungkin bagus ya, Bang. Untuk memudahkan masyarakat. Iya, Misalnya ada pelajar, ada tugasnya. Iya, ya kan? dan istilahnya biar orang juga suka ke masjid, selain Iya. beribadah bisa meramaikan masjid, tapi kegiatannya yang bermanfaat tentunya. Jadi untuk penganiaya ini sendiri sudah sampai proses di mana, Alfi? Ya, untuk saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan dan kelengkapan alat bukti lainnya, dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak kejaksaan, Kak. Oh, dilimpahkan ke kejaksaan ya. Oke, makasih Alfi laporannya. Kita tunggu live tentang bentrok di Geng motor. Geng Percut motor ya, kan di Percut Iya. ya. Selamat sore Alfi. Selamat. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Kak. Ya. Nah, Bang, kan aduh, niat hati ya dari BKM-nya mau supaya masjidnya lebih ramai. Orang pun beribadah ya, memang beribadah tuh harusnya sesuai niat ya kan, mau ibadah aja atau mau main game atau mau ngapain. Cuman kan salah satu membuat orang bisa lebih suka ke masjid, ada fasilitas itu. Bahkan kan banyak nih, dulu Bang, masjid kan banyak yang nggak pakai AC kan. Iya. Sekarang udah zaman lebih canggih ini, orang pakai AC. Kenapa? Biar orang lebih nyaman, adem. Menyamankannya lagi kasih wifi lagi. Tapi kalau oknum-oknum yang kayak gini rasanya kan janganlah sampai Ya, yang jangan lainnya. disalahgunakan untuk bermain judi pula. Jadi berapa B menang ya, Bang? Mau nanya tadi. Aduh, semoga ya segera dikasih keadilan lah ya, Bang ya, karena memang tidak menimbulkan cedera. Ya, supaya ada efek jerah kepada Iya. pelaku dan juga kepada Iya. kita sebagai warga, jangan mudah kali tersulut emosi. Iya. Kalau memang passwordnya diganti, ditanya bagus-bagus. Kalau memang nggak boleh untuk main judi, ya udah. Iya, ya itu Sadar diri lah. hati dong. Iya, karena kan wifi itu memang untuk kepentingan, memang untuk gratis katanya untuk masyarakat umum. Cuman ya kadang-kadang kalau misalnya penyedianya dari masjid yang religi, istilahnya nggak boleh lah kita pakai untuk yang berjudi gitu kan, agak nggak etis gitu ya. Ya mudah-mudahan segera diproses ya Pak Pol di mana, di Medan Timur ya. Iya, Medan. Oke, kita ke berita kedua, Bang. Berita kedua ini tentang, nah ya kan Bang, sogok Sekda menyogok ya. Tanjung Balai. Kita ke Kalau Tanjung Balai. Tribuners ngikuti Mm-mm, apa ya, kasusnya Bang Sahrial, mantan wali kota Tanjung Balai, mm-mm. ternyata sempat dia disogok uang sama sekda. Sekdanya. Iya. Nah, di sini infonya ada, akui bayar 100 juta buat duduki posisi sekda Tanjung Balai. Bapak ya ini apa namanya? Yusmada dituntut 2 tahun penjara di PN Medan. Hari ini Senin 27 Desember, dan dari JPU-nya KPK Sishandono menilai terdakwa Yusmada ini terbukti bersalah nih Tribuners, karena melakukan suap lelang jabatan di Pemkab Tanjung Balai kepada yang abang bilang tadi, ex wali kota Tanjung Balai Pak Syahrial, ya kan. Jadi kira-kira Bang,
Hakim katanya menjatuhkan terdakwa ini hukum pidana penjara selama 2 tahun, denda 200 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. 200 juta kemarin nyuapnya berapa tadi ya? 100 juta. 100 juta, tapi didenda 200 juta. Aduh, gila ini. Iya, rugi. Rugi lah ini, tapi iya bener gak sih ya? Dan Dia udah nyuap 100 juta, kena denda lagi 200 juta. 300 ya kan. Tuh, Tapi selama makanya jadi jangan sekda nyuap-nyuap. nanti kekenyangan, kebanyakan disuap. Ya, Bener tapi kan? selama jadi sekda dapatnya berapa ya? Nggak tahu lah ya. Nanti kita kena senter nih bang. Nanti banyak yang nonton kan. Aduh, nggak berani kita kayak sebelah pakai masker mereka sekarang ini kan. Dan yang dikatakannya juga jaksa memberatkan perbuatan terdakwa ini karena tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, Bang Tanzili. Sementara hal yang meringankan terdakwa karena Kenapa? katanya hanya karena bersikap sopan. Jadi adalah Iya, ada faktor. Iya sih ya. Faktor sopan, kooperatif, gitu ya. tidak Mengakui, banyak tuh. menyesali, Tidak setelah menghilangkan tertangkap, barang bukti dan setelah sebagainya. tertangkap ya kan. Setelah ini Setelah terungkap, ketahuan kayak gitu setelah lah, terungkap sopan lah. ya kan. Nah, dan Pak Ismada ini terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 1B Undang-Undang RI. Aduh, banyak nih kayaknya. Ini kita Banyak, nggak usah bilang nggak ya? dibacakan. Nggak usah Kita lah lihat ya, aja langsung videonya aja ya. lah videonya ya. Pokoknya banyak lah dari jaksa tuntutannya ini. Silakan. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan ini yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan terdakwa pelaku sopan di persidangan, terdakwa berhubungan hidup, terdakwa mengalami kesalahan dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini, maka kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ismada bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara Nomor 289/105 C2.92.3 tertanggal 30 Januari 1992 mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Azhar. Pembacaan tuntutan dari jaksa banyak ya. Nah, intinya 200 juta lah itu ya, sama subsidiar. Tapi 200 juta subsidiar 4 bulan. 2 tahun dua pun tahun nanti potong apa? Hari remisi. kemerdekaan enggak? Hari kemerdekaan, kelakuan perbuatan baik ya kan, sering ngasih makan sama sipir enggak ya? Enggak. Terakhir 8 bulan juga Terakhir jadi. 8 bulan ya kan. Lebih banyak potongannya daripada Iya, habis hukuman. itu izin sakit ke rumah sakit boleh enggak? Enggak boleh ya? Emangnya Kan Emangnya juta? kalau membutuhkan perawatan medis mana tahu boleh, nggak ngerti juga. ada ya. klinik kan? di situ ada. Oh, ada Tapi ya? kalau memang parah dirujuk lah. Izin. Oke lah, kita langsung tanya ke wartawannya, langsung menghadiri persidangannya. Ada Gita. Halo Gita, selamat sore. Halo Gita, selamat Halo, sore. kita masih pening. Halo, selamat sore Bang Tajli dan Kak Yuta di studio. Yes. Iya. Gita, ini perjalanan kasusnya kan sampai pada tuntutan mantan sekda ini. Kalau bisa dijelaskan secara singkat yang tersangkut di sini siapa-siapa aja nih? Dan perkembangan kasus untuk mantan wali kota sudah sampai di mana? Baik Bang Tajli, baru siang tadi telah dibacakan tuntutan terhadap terdakwa Yusmada yang merupakan mantan sekretaris daerah Tanjung Balai, di mana jaksa penuntut umum dari KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda 200 juta dan subsidiar 4 bulan kurungan. Terdakwa ini dikenakan pasal 5 ayat 1 di mana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh jaksa, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan wali kota Tanjung Balai yakni Muhammad Syahrial. Terkait
terkait orang-orang yang tersangkut dalam perkara ini sendiri, yang masih diadili yaitu terdakwa Yusmada, sementara untuk ex wali kota Tanjung Balai yakni Muhammad Syahrial, dikatakan jaksa KPK tadi sudah dijadikan tersangka dalam perkara ini. Demikian Oh, sudah. Bang Tajri dan Kak Ita. Oke, kalau untuk Yusmadanya sendiri sudah menjabat berapa lama jadi sekda? Pengetahuan saya kurang lebih selama 2 tahun kalau tidak salah. 2 tahun ya. Kira-kira banyak project lah itu ya. 2 tahun ya kan? Lumayan ya, Bang. Lumayan. Jadi selama ini Yusmada ini ditahan atau sebagai tahanan kota aja sewaktu jadi tersangka? Tadi ini terdakwa ditahan Ditahan ya. di rutan, di rutan. Oke. Kalau untuk Pak Syahrial ini sudah sampai di mana nih penanganan kasusnya? Kemudian memang tuduhan sehingga dia ditangkap kemarin itu hanya dengan penyuapan 100 juta ini, atau ada kasus-kasus yang lain gitu? Baik, terkait perkara suap ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Wali Kota Medan Muhammad Syahrial dengan Wali Kota Tanjung Balai. ex penyidik Tanjung Wali kota Balai Tanjung Balai ya, jangan salah ngomong. dengan penyidik KPK Stefanus Robin Parjuju. Jadi ini merupakan pengembangan dari kedua kasus tersebut. Oh iya, kemarin ada percobaan penyuapan ya kepada penyidik KPK. Iya iya. Terungkap lah ya, ini dia. Nah, Terbongkar semuanya. Gita, kalau untuk agenda selanjutnya apa nih? Baik, untuk agenda selanjutnya ditunda pekan depan, di mana Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan ataupun pledoinya nanti. Kira-kira untuk sidang vonis atau sidang Iya, vonis Kalau ya, vonis vonis ya? penjatuhan hukuman kapan tuh? Kalau untuk sidang vonisnya sendiri diperkirakan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 nanti, Kak Ita dan Bang Tadi Tajri. itu dilaksanakan daring ya? Eh, Iya, sidangnya secara daring. Sidangnya udah. secara daring. Lokasi penahanannya di mana? Untuk saat ini sudah dipindahkan ke rutan Tanjung Gusta Medan. Oke. Sudah di Tanjung Gusta ya. Oke, Gita, terima kasih. Kami nantikan nanti Perkembangannya. waktu sidang-sidang selanjutnya. Terima kasih laporannya. Selamat sore. Selamat sore, kita sehat-sehat selalu ya. Jangan pusing-pusing. Oke, kita pergi begitu saja. Udah pusing kali dia tadi, Bang. Iya, udah Nggak pusing. apa-apa lah. Makanya Pusing. cepat-cepat aja Lagian kita. pusing juga lah, Bang. Ngadepi kita. Enggak, pusing juga ngeliat pejabat-pejabat sekarang itu ternyata untuk mendapatkan kursi. Ini kita kursinya dapatnya bayar nggak sih ya? Ini harganya Ini nggak mahal-mahal. Tapi bayar nggak, Bang? Hmm? Nggak bayar tahu. kan? Kita Enggak. nggak bayar kan? Iya, Tapi tapi kalau pejabat, kemarin berapa? 1.800.000 ya. iya mau dijual lagi. Itu mahal kali 100 juta. 100 juta. Kursi gini aja udah Kayak mana nyaman kali loh, Pak. rupanya kursinya. Nyaman loh, kan 2 Nyaman. tahun. Nyaman ya. Berdatangan uang itu ya. Iya. Ini berdatangan Masalahnya kursinya Pak Sekda ini banyak kantongnya. Ini uang. nggak ada. Oh, ini nggak ada ya. Enggak. Bersih ya. Bersih, nggak tahu lagi mau disimpan di mana. Jadi kalau itu kantong dirogoh uang gitu ya. nggak masuk dari sini masuk ke rekening langsung ke rekening. Canggih sekarang, Bang, kursinya. Makanya Makanya mahal ya. 100 juta. Iya. Tapi 100 juta untuk di Tanjung Balai nggak besar kali lah ya, Bang. Iya, beli kerangan. Beli kerang habis berapa ton, berapa truk gitu ya. Aduh, semoga lah cepat ini ya, karena memang ya, Bang, dari awal penangkapan Pak Syahrial ini berkembang gitu ya. Makin jangan-jangan Iya nanti sih. akan ada lagi ya. Tapi ya itulah namanya godaan itu ya. Kalau kita bilang bukan dari ini ya, bukan dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan, Iya, sebenarnya yang iya. butuh itu berapa lah sama dia Iya. uang segitu kan. Tapi ya kita nggak tahu lah kayak mana Di birokrasi dalamnya dan ini, sebagainya. iya. Ya memang jabatan penting. Kenapa menunjukkan kekuasaan ya kan? Hmm. Orang kaya pun kita pikir ngapain sih ngambil jabatan itu? Ya kekuasaan. Ada kepuasan tersendiri Iya, ya, kekuasaan kebanggaan itu, tersendiri. Iya. Lewat nanti kan red carpetnya Ya, sudah awas lah, ada. bentar lagi kan Iya, Ibu hati-hati, Pak. Yuta berhadapan dengan itu. Jangan gitu dong, jadi nggak enak. Nah, semoga lah ya selesailah kasus korupsi ini ya, Bang. Abang jangan korupsi ya. Iya. Yang kadang kan yang rentan itu pejabat Apa nih? pemerintah. Iya, betul. PNS. Waduh, PNS denger ya, jangan korupsi kalian. PNS.
Kalau wartawan apa mau dikorupsinya? Iya kan? juga sih, korupsi waktu. Iyalah. Ya kan? Disuruh liputan makan siang dulu. Iya. Paparan bentar lah Pak, makan dulu. OTW bang, liputan bang. Iya. Oh, oke, tunggu aja maksudnya OTW-nya. Ya iyalah, Bang, korupsi itu Bang nggak hanya di ASN aja, aparatur sipil negara. Di setiap lini pasti ada korupsi. Ada unsur-unsur politik. Iya, di Korupsi. mana-mana lah anak-anak pun bisa korupsi kok sekarang ya. Mau sekolah ya dulu ya. Oke, kita ke berita ketiga Bang. Nah, ini dia. Seru nih Bang. Ya, berita yang masih seru sampai saat ini. Masih ditunggu-tunggu sama netizen Ya, juga. terkait persoalan penganiayaan pelajar kemarin yang Yes. dilakukan oleh sekarang udah mantan Satgas ya. Kalau Iya kemarin dipecat Satgas. lah udahan Iya. ya kan. Kemarin Satgas ya. Ini X lah udah Tapi ya. suruh kali nengok Bang Rapidin ya. Rapidin ya. Mantap lah Bang Rapidin langsung tindak tegas. Iya, jangan sampai gara-gara satu oknum mengotori partai yang memang Iya, sudah dibangun image-nya bagus. Jangan ya oknum kecil lah itu ya Bang ya. Yang memang mungkin apa ya? Itu tadi gara-gara sedikit punya kekuasaan, naik langsung ininya kerahnya. Apa? Siapa kau gitu loh Medannya. Karena ini LBH Medan angkat bicara Bang. Iya, Terkait tersangka penganiayaan pelajar yang kemarin minimarket ya di Medan Johor kemarin kan. Tersangkanya Pak, ingatkan lagi ya, Halpian Sembiring Meliala. Aduh, ada juga aku baca komen nih Bang sebelum itu kan. Orang Karo, dia bilang, aduh buat malu orang Karo aja. Setauku orang Karo tuh lembut lembut ngomongnya Bang. ngomong aja berayun-ayun ya. Iya baik loh, cuman gak yang ngegas sekali. Bukan kita rasis atau kayak mana ya. Iya. Bukan suku lain kalau ngegas pun dia marah. Termasuk enggak. kawanku paling banyak itu dari suku Karo. Iya, Karena lebih- apa? Lembut hatinya gitu lembut, ya. iya kan, Bang? Pertemanannya bagus. Iya, oh katanya iya, katanya kan benar kan, tapi yang satu ini lain ya. Lain. Dan akhirnya ditahan ya, kemarin sudah ditahan ya kan. Ini dari Bang Maswan Tamba, Kepala Divisi Sipil Politik LBH Medan, dia bilang seharusnya pelaku bisa aja ditahan, ya kan? Karena bisa dilihat secara hukum dan punya kewenangan ini penyidik untuk menahan pasal 20 ayat 1 KUHP Bang. Iya. Tapi ini kan nggak ditahan dia ya. Iya, Dikenakan apa? Wajib lapor aja. wajib lapor tapi kasusnya berjalan nanti sampai persidangan. Iya, tapi kadang-kadang Bang, kalau kasus penganiayaan gini, ya jadinya makin membuat netizen itu membentuk opini bahwasanya kalau orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang, kalau melakukan suatu tindak kesalahan, bisa ada fasilitas-fasilitas atau keringanan untuk tidak ditahan. Coba kalau yang Ya termasuk miskin. kata Bang Maswan Tamba ini, dia bilang ketika orang miskin melakukan kesalahan langsung nggak ada poin lagi iya, ya kan. ditahan aja. Kata gitu ibaratnya Iya, kan, tahan inilah yang proses vonis, ya. mencederai lah rasa keadilan bagi Iya. korban dan masyarakat, apalagi kasus ini memang perhatian seluruh Indonesia mungkin. Benar. Karena memang kayaknya agak ini ya, memang kreak kali Sangat yang satu arogan, ini ya. sangat Iya, arogan. kreak arogan benar. Kita masih wajar ketika memang ada persoalan yang membuat kita tersulut emosi, oke. Iya. Tapi dia sendiri yang melakukan kesalahan, tapi dia emosi sendiri. Iya, lihat dari CCTV-nya aja. Ya, Pak. Ya ampun. Iya. Bang, kasihan kali lihat anak itu loh, Bang, ditunjangi. Dan udah sabar betul lah Iya. jadi anak. Ya Tuhan, udah lah motornya yang disenggol. Dia kan hanya, walaupun dari CCTV tidak kelihatan ya, kita nggak tahu secara detail percakapannya seperti apa, tapi Dari bahasa tubuhnya nampak Iya, kan dia diem. biasa aja. diam. Kecuali kalau dia marah-marah dia tunjuk-tunjuk mungkin ya. Ini gitu. Tapi enggak kan, itu bisa kita bahasakan bahwasanya si anak juga kayaknya tidak terlalu bagaimana. Si ibunya juga bilang ya, Bang ya. Iya. Orang tuanya juga bilang bahwa Dididik dengan baik. Ya. sekolah yang baik ya kan. Malah si korban ini yang dimaki-maki kan dengan bahasa-bahasa yang kotor. Makanya, dan ini memang Bang, kenapa tidak ditahan? Katanya juga karena dari Kabid Humas Polda Sumut Pak ini Hadi Wahyudi, dia bilang karena tidak ditahan karena hukuman yang disangkakan yang di bawah 5 tahun. Iya. Emang nggak ada harus, maksudnya penganiayaan itu 5 tahun, nggak ada pemberatan lagi, entah karena dia melukai orang gitu. Sampai Ada termasuk pasal yang Perlindungan undang-undang anak ya. perlindungan anak, tapi ya itu tadi pihak penyidik malah tidak menahan, padahal dari Bang Maswan Tambak tadi ada Bisa ada opsi, jadi kan ada opsi ditahan. pasal berlapisnya lah kita bilang Iya. ya Bang, ya kan, pasal ini pasal penganiayaan, habis itu pasal perlindungan anak, iyalah masih 17 pokoknya 17 tahun lah ya anaknya itu ya. Walaupun kelihatan agak boros tadi. Kalau dari CCTV aku pikir udah bapak itu Bang, rupanya udah masih anak-anak ya. Karena besar anak-anak sekarang ya, cepat besar dia. Dan kita tanya
Kita lihat kita videonya langsung dulu. lihat videonya aja lah. Salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan media. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Ditahan, baru ditangkap. Masih statusnya penangkapan karena teman-teman banyak yang nelpon untuk minta. Umur 17 tahun, inisial FA. Kemudian dari laporan polisi tersebut, rekan-rekan Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari tersangka dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat. Kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan identitas pelaku. Kita agak kesulitan, dari tanggal 16 baru bisa kita amankan kemarin ya. Baru kita bisa amankan kemarin karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di Samsat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, pelaku ini belum bisa menghadirkan kendaraannya. Kita akan dalami nomor polisi tersebut. Namun dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya di salah satu kafe di daerah Johor, Kota Medan. Kemudian tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Lengkap Pak, stempel semua lengkap. Udah dibawa dari surat. Dan juga plat nomor yang masih sudah saya serahkan. Cukup ya? Nah, Ya, itu tadi. kita lihat memang sih terlihat pelaku menyesali, tertunduk seperti itu. Cuman Iyalah, udah nasi sudah ditangkap jadi ya. bubur ya. Tinggal nambahin kecap kerupuk aja biar enak, Pak. Emosinya ketika kita melihat adegan itu, dia diminta memaparkan kronologi, tapi dia suaranya pelan kali. Iya, mana Pak? Suaranya hilang. Sampai Takut, wartawan Bang. bilang, waktu kau mukulin itu kau ngeri kali. Wartawan suka kan aku wartawan nih Bang kalau Terus misalnya ada lagi. yang paling terakhir itu, Pak nggak ada rencana mau minta maaf sama Bu Megawati. Iyalah mempermalukan Iya. partai yang sudah Ada lagi, apa Pak, lagi? harapannya untuk Bapak Jokowi apa? Memang Memang tahun ini Keren, enggak, keren. Bang, biar ini suasana tidak ini mencekam kali ya kan. Karena kan waduh, tapi enggak serem-serem kali yang tidak berujung pada penghilangan nyawa. Cuman ini biar tidak terjadi iya, biar berulang-ulang. menjadi- iya. Orang enggak arogan sembarangan tentang naik Prado ya. Iya. Nggak tahu dia mobil kita apa Bang. Salah. Mini ya, versi mini. Oh Mini. enggak ya, salah juga ya. Oke, kita langsung ke wartawan kita di sana. Wah, ini dia juga semangat kali nih kayaknya sama kasus ini ya. Iya. Halo Go Class. Viewersnya banyak nih kalau live Ya, ini. harus Ya, halo. Selamat sore Kak Yuta dan Bang Tazli. Sore ke kelas. sore, harus kita pantau terus kasus ini ya kan. Iya. Goklas gimana tadi pernyataan dari LBH Medan, atau ada dari unsur-unsur tokoh yang lain, mana tahu ada menyampaikan pendapatnya. Statementnya. Silakan. Nah, sebenarnya kalau dari LBH Medan tadi, dia menjelaskan ini kan sebelumnya si oknum dari PDIP ini disangkakan pasal 76 C Yunto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 70 juta. Nah, dari pasal yang disangkakan tersebut memang seharusnya penyidik pembantu itu diberikan kewenangan untuk menahan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 KUHP. Namun sayangnya di pasal 21 ayat 4 huruf A itu memang ada tertera bahwa setiap penahanan tersebut dilakukan terhadap perbuatan yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Artinya ketika ancaman penjaranya di atas 5 tahun atau lebih, nah itulah yang bisa ditahan. Nah, itu merujuk dari pasal 21 ayat 4 huruf A.
Namun di pasal 21 ayat 4 huruf B itu dapat verbatimnya adalah mengklasifikasikan beberapa tindak pidana yang tetap dapat dilakukan penahanan sekalipun ancaman hukuman meski dia tidak berada di atas 5 tahun ataupun 5 tahun. Salah satunya adalah pasal 351 ayat 1 yakni KUHP pidana yakni tindak pidana penganiayaan. Jadi sebenarnya dari penyidik pembantu itu diberikan kewenangan secara subjektif untuk menentukan pasal apa yang akan dikenakan pada si tersangka ini. Nah, salah satu opsinya adalah dia bisa ditahan meskipun dia di bawah 5 tahun. Adapun dia tidak ditahan karena dia di bawah 5 tahun seperti itu. Nah, yang menjadi keluhan dari LBH Medan terkait dengan tindakan polisi ini adalah kenapa? Apakah karena dia oknum PDIP dari salah satu partai besar, pada akhirnya pelaku tersebut disangkakan dengan pasal yang cukup ringan seperti itu sehingga dia tidak ditahan. Itu yang menjadi poin dari LBH Medan. Nah, selanjutnya memang dari info yang sudah kita terima, ini hari ini juga Melala juga hadir di Polda Sumut. Kabarnya memang kasus ini sudah ditarik dari Polrestabes dan akan ditangani oleh Polda Sumut, dan hari ini akan dipaparkan ulang terkait dengan kejadian tersebut karena ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan di kalangan publik seperti itu, Kak Yuta dan Bang Tazli. Oke, Goklas, dengan ancaman hukuman yang nantinya akan disangkakan kepada pelaku, kira-kira respon keluarganya bagaimana? Nah, sampai saat ini sayangnya memang keluarga belum bisa kita hubungi karena dari tadi pagi sampai sekarang itu keluarga masih dipanggil oleh pihak Kapolda untuk terkait mungkin arahnya akan ada restoratif justice atau tidak tahu ke arah mana. Yang pastinya dari tadi keluarga sudah berada di Polda Sumut. Namun tadi pengacara dari korban itu menjelaskan bahwa pihak mereka bagaimanapun tidak akan mau berdamai terkait kasus ini, dan terkait dengan tidak ditahannya si pelaku juga pihak keluarga merasa keberatan seperti itu. Ya, Goklas, ini kan kasus ini sangat menyedot perhatian dari orang-orang ya. Kita tahu ada beberapa kasus juga yang kasusnya hampir sama ditangani Polrestabes, akhirnya ditangani Polda. Nah, ini apakah ada unsur-unsur ketidakpuasan dari Kapolda terhadap penanganan kasus ini hingga akhirnya dilimpahkan atau diambil alih oleh Polda Sumut? Nah, ini memang belum dapat kita pastikan dengan akurat. Namun berdasarkan informasi yang kita dapat memang hal tersebut dikarenakan beberapa cuitan di publik bahwa si pelaku ini semacam diistimewakan. Itu berdasarkan pemberitaan. Oleh karena itu sepertinya ini juga sudah menjadi sorotan di tingkat nasional sehingga Polda pada akhirnya harus menarik kasus ini dari Polrestabes agar ditangani dan memberikan penjelasan yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, termasuk tersangka tidak memakai baju tahanan waktu pemaparan kasusnya ya. Iya, tidak. Dan sampai saat ini juga tersangka tidak memakai baju tahanan yang sudah hadir dia di paparan Polda Sumatera Utara. Iya. Oke, Goklas, untuk proses selanjutnya ini kapan ini rencananya? Nah, rencananya memang berkas-berkasnya jika memang sudah duduk perkaranya, artinya sudah selesai, dia akan masuk PDO 1 ke kejaksaan. Namun inilah ada upaya sepertinya dari kepolisian untuk mendudukkan terlebih dahulu antara korban dan pelaku terkait dengan kejadian ini di Polda Sumatera Utara. Nah, memang kabar teranyar lagi selain daripada itu adalah petugas dari minimarket yang memberikan CCTV itu kabarnya juga dipecat gara-gara memberikan CCTV tersebut kepada korban atau pada keluarga. Nah, tapi ini masih belum dari pihak minimarket tersebut masih belum bisa dikonfirmasi, tapi kabarnya yang beredar sudah sedemikian. Harusnya diapresiasi malah dipecat ya, seram ya. Satu lagi soal mobil nih yang masih simpang siur di kalangan netizen dan tribuners yang mempertanyakan sebenarnya mobilnya sudah sempat diserahkan ke polisi atau bagaimana nih gitu. Sudah diserahkan polisi. Jadi semalam juga dipaparkan itu memang kendaraannya juga sudah ditarik oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan. Sudah ada di halaman Mako Polrestabes Medan.
Sampai saat ini di mana posisi mobilnya? Masih di Polrestabes Medan, Oke. Bang. Oke, Goklas, terima kasih. Kami menantikan perkembangan selanjutnya terkait penanganan kasus ini. Selamat sore, Goklas. Selamat sore Goklas. Oke, selamat sore Kak Yuta dan Pak Tadri. Iya. Bang, fakta baru bang. Pegawai minimarketnya. Pegawai minimarket dipecat. Kok kacau kali. Itu minimarket apa tadi? Indomaret ya? Nggak tahu kita. Atau aduh kan ngomong klien lagi. Pokoknya pegawai minimarket manapun kayaknya kita agak melihatnya miris ya. Iya. Kok bisa? Dia kan memberikan ke istilahnya informasi ya. Iya. Informasi istilahnya informasi kan nggak boleh ditutup, harus terbuka kan. Kenapa jadi dipecat? Memang sih gimana ya? Apakah harus polisi yang meminta Ya, CCTV baru dikasih apa gimana? Menurut kita Abang? melalui tayangan ini kita suruh juga si Goklas untuk menyoroti kasus ini Iya, supaya Goklas tolong jangan dipantau ya. Karyawannya kasihan tuh, jadi kayak dijolimi ya. Dia kan Iya. bermaksud membantu. Padahal bagus membela mana yang baik, mana yang buruk, Iya. malah dipecat. Jadi Istilahnya- orang nanti ke depannya takut nih mengungkap kebenaran nih. Percuma ada CCTV juga ya kan, tuh ada Iya. CCTV, udahlah nggak dikasih juga. Atau kalaupun mau diminta, aduh Pak jangan minta dong Pak, nanti saya yang dipecat. Jadinya Iya. kasusnya bungkam, kasusnya nggak ada ininya. Bila perlu pun ada bukti-buktinya. apresiasi dari Iya. pihak-pihak atau penegak hukum untuk mengapresiasi pihak Iya. dari supermarket itu dan bahkan orang yang udah mengungkap kebenaran itu harusnya. Dan ini loh pertanyaan juga Bang, apakah memang yang meminta CCTV itu harus petugas kepolisian? Enggak, bisa kan kita? Maksud gini, secara logika aku sih ya, namanya CCTV itu kan milik kita nih. Selagi kita memberikan izin, silahkan lihat aja kan gitu ya. Iya, semua itu tergantung pada pihak supermarketnya dalam hal Iya, ini. iya, Gitu. Mau benar. kasih atau enggak harus dari penegak hukum. Kalau ada kepentingan barang kita hilang, Iya, ya udah. kayaknya mudah aja dikasih. Misalnya kecurian di depan minimarket, Bang, tolong. Dan mudah sekali CCTV beredar kan. Artinya kenapa untuk yang hal satu ini pegawai minimarketnya dijadikan jadi tumbal lah ya, jadi Tumbal, korban ya, juga jadi korban. kan. Waduh, jangan gara-gara tadi jabatan tadi banyak ya orang besar lah kita bilang ya. Udah nggak besar lagi Enggak, sekarang. Bang, termasuk orang besar Bang. Kenapa? Hukumannya sedikit kayak gitu. Ya kita lihat Ada aja lah pengaruhnya. nanti. Terus tadi Soalnya- ada isu-isu bahwasanya akan mau berdamai apa sih? Iya kan? Isu-isu kan mau berdamai, mau dipertemukan. Kalau dipertemukan diapain? Minta maaf lahir batin? Kan enggak. Selamat Natal tahun baru kan enggak kan? Ya. Pasti ada istilahnya mengarah ke perdamaian. Tapi tadi pengacara korban terang-terangan bilang ya Bang, Iya. say no. Sebenarnya sih perdamaian Dan perlu ibu ya. korban juga bilang kemarin janji sama wartawan untuk tidak berdamai. Tapi ada satu yang unik Bang. Apa? Ini aku bilang di sini ya, karena aku ngikutin selebgram yang satu ini. Hmm. Selebgram yang sangat fenomenal di Kota Medan, ya kan, yang pernah ke Tribun juga lah. Yang suka sama host satu lagi tuh. Yang suka sama host Oh, rambut iya, putih. iya, Nah, iya. Dia jadi aku lihat story-nya nih, ya kan. Bilang aja lah ya selebgramnya siapa ya. Ratu Ento. Iya. Ratu Entok, dia bilang di story-nya, dia cukup ini ya, bukan kecewa lah, cuman dia kan menawarkan namanya selebgram yang satu ini. Kalau aku lihat ya Bang, kalau ada kasus dia coba Dia vokal up, deh. iya dia coba viralin biar memang apa yang viral sekarang pasti akan cepat ditindak. Tapi mungkin ya pihak keluarganya atau pihak korban dari si anak ini tadi kurang merespon, jadi si Ratu Entoknya kesal. Tapi ya apapun itu mungkin karena banyak ini kali ya, tekanan kali ya Bang. Khawatir juga ya Bang. Iya. Makanya agak Tapi ya kurang. untungnya semua pihak menguatkan nih kasus ini harus dikawal terus sampai tuntas gitu. Netizen pokoknya Mantap. enggak inilah Wal- jempolnya. Walaupun cuma komen itu sangat berguna Iya. sebenarnya. Tadi apa pesan untuk Pak Jokowi ya? Itu wartawan kita, bukan wartawan kita kan Bang? Bukan. Wartawan kita bilang apa sih? Kuat Kemarin sedikit kau ngomong waktu kemarin mukuli anak orang kuat Iya. suaramu. makanya kan, waduh, surga aku Alfit ya. Siapa sih? Alfiansa. Alfiansyah kan, gila keren lah. Nah inilah semoga kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi lah ke depannya, biar jadi pelajaran Pak. Walaupun kita banyak duit, mobil Prado, mobil Bapak, apalagi selain Prado Pak? Iya, nggak ada itu. Nggak ada itu Fana semua, itu Pak. semua. Ah. Yang penting kebaikan kita. Ih, alhamdulillah. Itu nantilah yang menolong kita di sana. Apalagi Takbir, coba enggak. dunia ini semua. Emang masih di dunia kita Bang, nggak di aduh auratku nampak Bang. Salah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah itu tadi semoga pihak polisian segera cepat memproses kasus ini ya dan menegakkan keadilan seadil-adilnya
Ya, Amin. Itu doa loh Bang. Oke, itu tadi 3 berita teratas kita yang kalian tunggu-tunggu. Iya. Ya, perlu kita rangkum lagi? Nggak usah lah ya. Udah lah ya. Udah panjang itu ngomongnya. Udah hampir jam 6 juga ya kan. Semoga menambah informasi buat kalian Tribuners. Tetap ikutin Media sosial Tribun Medan, Instagram, YouTube, Facebook, apalagi Snack, TikTok. YouTube lah, YouTube udah tadi ya. Udah. Nah, Dan tribunmedan.com, Tribun Medan cetak juga. kenapa sakit Bang? Dan pokoknya kalian pasti nunggu-nunggu Tribun Medan Explore belum up video kan. Nah, nanti lah ya, awal tahun lah ya. Akhir-akhir tahun ini kami agak-agak sibuk ya Bang ya. Awal tahun kita main lagi nih ke destinasi wisata Sumatera Utara yang menarik. Ya kan? Pasti. Semua menarik. Oke. Akhirnya kita selesai di Selamat Sore Medan edisi 27 Desember 2021 ini, ya kan? Kita pamit undur diri. Saya Yutan Setia. Saya Tajil Muhammad. Dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.